Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Mungkin memang kita tidak kaget. Tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya, sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Menanggapi terkait korupsi yang terjadi di Indonesia, menurut saya hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Dan apabila korupsi tersebut terus berkelanjutan, akan menyebabkan hancurnya sebuah negara, bahkan mengakibatkan rakyat yang ada di dalamnya merasa terganggu, atau mungkin jauh dari kata kemakmuran. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah memilih orang-orang yang memang benar-benar terpercaya agar korupsi di negara hilang. Dan kita pun sebagai generasi muda harus tetap melakukan hal-hal yang jujur. Jangan sampai melakukan korupsi walaupun sedikit sekali. Tetap saja jangan sampai terjadi karena itu bisa saja menjadi dampak dari korupsi tersebut. Kapan sih pandemi COVID-19 atau virus corona ini berakhir? Disinyalir kasus positif COVID-19 di Jakarta sudah mencapai angka 32.000. Yang sudah tercatat sampai dengan hari ini siang adalah 136 orang. Saudara-saudara, pada hari ini kami akan melaporkan kembali. Tapi ini penghasilannya dia merosot aja kalau yang membeli. Biasanya kalau puasa gini lumayan harganya. Ini buat lagi ada ini dan corona, ada penurunan gitu. Gimana makannya? Mau mitra, mau beli pakaian anak-anak.
jualan angsongan, udah pada nganggur, pada ngeluh. Ya harapan ke depan ya mudah-mudahan alhamdulillah pada lancar usahanya. Pemerintah harus pada ngerti sama rakyat-rakyat meletik gitulah. Belakangan ini COVID-19 sangat terasa dekat dengan kita. Seolah virus ini siap mengetuk di depan pintu dan kita tinggal menunggu kapan gilirannya. Sudah banyak yang terinfeksi COVID-19, ada yang sudah sembuh dan dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, dan ada juga yang masih berjuang untuk melawan virus ini. Sampai dengan hari ini, penyebar luasan COVID-19 sangat sulit dikendalikan, apalagi dengan ditemukannya varian baru virus COVID-19. Data menunjukkan lebih dari 1 juta orang telah terinfeksi virus ini. Dalam kondisi seperti ini, menerapkan protokol kesehatan dengan cara menjaga diri dengan melakukan pola hidup sehat, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan merupakan hal yang perlu secara konsisten dilaksanakan. Walaupun pada akhirnya, ketika kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, peluang untuk terinfeksi oleh COVID-19 masih sangat terbuka lebar. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi ataupun daerah, seperti RT RW, rencana kehutanan, dan lain sebagainya. Hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum kita melakukan pengelolaan hutan, dan tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonominya saja. Deforestasi Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil video yang sudah kita lihat tadi sebelumnya. Dan itu mengakibatkan adanya lahan-lahan kosong di tengah-tengah hutan yang sangat membuat pencemaran di udara, terutama dari karbon dioksida. Hal ini terbukti dari tanah-tanah yang ada di Pulau Kalimantan itu digunakan sebagai kebun kelapa sawit, pertambangan. Hal itu membuat banyaknya lahan-lahan di Kalimantan yang habis seketika. Dan itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah untuk bisa membuat sebuah regulasi yang bisa menahan terjadinya deforestasi di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan. Tetapi hal ini sudah menjadi berlarut sehingga harus ada reboisasi dari pemilik usaha yang ada di situ. Dan itu sangat mengkhawatirkan karena jika dilihat pengusaha-pengusaha itu tidak ada sama sekali rasa ingin untuk melakukan sebuah reboisasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan ini adalah wajah negara kita saat ini. Nama saya Wimpi Manikam. Saiful Arta Dewata. Muhammad Iqbal Usabi. Berasal dari Indonesia.
Boleh jadi kita berbeda, tapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kami tunjukkan rumah kami, Indonesia. Indonesia bagi saya adalah tempat yang terindah. Tempat terindah bagi saya adalah gunung dan hutan. Disinilah kenyataan dan fantasi bertemu. Kan letusan gunung berapi Gunung Bromo. Indonesia untuk saya adalah tentang semangat baik orang. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Indonesia saat ini bukanlah halangan untuk tetap bersatu demi menuju Indonesia maju.